Pada soal kali ini, kita akan membahas kuat medan listrik suatu titik yang berada di antara dua muatan yang tidak sejenis. Dua muatan listrik terpisah seperti pada gambar. Jadi ada muatan A, positif, ada muatan B, negatif. Jaraknya 30 cm. Titik C berada di antara kedua muatan, berjarak 10 cm dari A. Jadi kita letakkan di sini titik C. Jika Ki-A 3 mikrocoulomb dan Ki-B -4 mikrocoulomb, besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah titik-titik. Baik, sebelumnya kita gambar dulu arah kuat medan listrik di titik C. Yang pertama, kuat medan listrik di titik C karena muatan A. Muatan A positif, ingat muatan uji selalu positif. Jadi kuat medannya karena yang terjadi adalah tolak menolak, maka arah kuat medannya ke kanan. A. Kemudian kuat medan listrik di titik C karena muatan B. Titik C positif, muatan B negatif. Jadi arah kuat medannya ke kanan juga karena gaya Coulomb yang terjadi adalah tarik menarik. B. Baik, jadi EC atau kuat medan di titik C sama dengan EA ditambah dengan EB. Baik, jarak dari A ke C tadi 10 cm, maka jarak dari C ke B adalah sisanya 30 dikurang 10, berarti 20 cm. Sekarang kita cari EA terlebih dahulu. EA sama dengan K Ki-A per RA kuadrat. EA sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Ki-A-nya adalah 3 mikrocoulomb. 3 dikali 10 pangkat min 6 per R-nya adalah 10 cm. 10 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. EA sama dengan 9 dikali 3, 27 dikali 10, pangkatnya kita jumlahkan, 9 dikurang 6 menjadi 3, per 10 kuadrat 100, 10 pangkat min 2 dikali 2 jadi 10 pangkat min 4. EA sama dengan 27 dibagi 100, 0,27 dikali 10 pangkat 7 karena 3 min 4, jadi 3 plus 4 menjadi 7. 0,27 dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Itu EA nya. Sekarang EB nya sama dengan K Ki B per RB kuadrat. EB sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Ki B min 4 dikali 10 pangkat min 6 per RB, jarak dari C ke B 20 cm, 20 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. EB sama dengan 9 dikali min 4 min 36 dikali 10 pangkat 3 per 20 kuadrat. 20 dikali 20, 400 ya, dikali 10, pangkatnya kita kalikan jadi min 4. EB sama dengan 36 dibagi 400 min 0,27
dikali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. EC-nya kita jumlahkan. Karena kita dapat tadi EC sama dengan EA plus EB, jadi di sini kita tulis EC sama dengan EA plus EB. EC sama dengan EA-nya 0,27 dikali 10 pangkat 7 ditambah EB-nya min 0,09 dikali 10 pangkat 7. Nah, ingat, pada operasi matematika ini boleh dioperasikan hanya jika pangkatnya sudah sama. Ya, ini 10 pangkat 7, di sini 10 pangkat 7, berarti ini bisa kita langsung dijumlahkan atau dikurangkan. 0,27 ditambah min 0,09, berarti sama dengan 0,27 dikurang 0,09 atau sama dengan 0,18 dikali 10. Pangkatnya tidak ditambahkan walaupun ini operasi penjumlahan, tetapi tetap 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, apakah ada jawabannya? Tidak ada. Di sini semuanya pangkat 5 pilihannya. Jadi kita ubah saja pangkatnya ya. EC sama dengan, supaya menjadi pangkat 5 berarti harus maju 2 komanya. Jadi 18 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi kalau komanya maju, maka pangkatnya berkurang. Nah, jadi jawabannya adalah B. 18 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Dua partikel sejenis masing-masing bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb dan Q2 3 mikrocoulomb, terpisah pada jarak 4 cm. Besar kuat medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut adalah titik-titik. Baik, untuk mempermudahnya, mari kita gambar dulu. Jadi ada muatan Q1 positif dan Q2 juga positif. Jaraknya 4 cm. Nah, di tengah-tengah kedua muatan ini kita anggap di sini ada titik P. Besar kuat medan listrik di titik P ini adalah titik-titik. Nah, kita gambar dulu arah kuat medan listriknya. Arah kuat medan listrik di titik P karena muatan Q1 adalah ke kanan. Ya. Karena gaya Coulomb yang terjadi adalah tolak menolak. Ingat, muatan uji di suatu titik selalu positif. Jadi tolak menolak, maka arah kuat medannya ke kanan. E1. Kemudian arah kuat medan listrik pada titik P karena muatan Q2 arahnya ke kiri karena dia juga gaya Coulombnya tolak menolak, jadi arah medannya ke kiri. Ini adalah E2. Jadi EP atau kuat medan listrik di titik P sama dengan E1 min E2. Kita cari terlebih dahulu E1 di sini. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E1 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 adalah 1
mikrokolum. 1 dikali 10 pangkat min 6 per R-nya karena dia tadi di tengah-tengah dan jarak antara Q1 dan Q2 adalah 4 cm. Kalau titik P di tengah-tengah berarti ini sama dengan kita bagi 2. Berarti dari P ke Q1 2 cm, dari P ke Q2 juga 2 cm. 2 cm ke meter berarti dibagi 100 atau 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. E1 sama dengan 9 dikali 1 9 dikali 10 pangkatnya kita jumlahkan. 9 ditambah min 6 sama dengan 9 dikurang 6 jadi 10 pangkat 3 per 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkatnya kita kalikan min 2 kali 2 jadi min 4. E1 sama dengan 9 dibagi 4 2,25 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kemudian kita juga cari E2 sama dengan Q2 per R2 kuadrat. E2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali E2 Q2 3 mikrokolum. 3 dikali 10 pangkat min 6 R2 nya juga 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. E2 sama dengan 9 dikali 3 27 dikali 10 pangkat 3 per 2 kuadrat 4 dikali 10 pangkatnya min 2 kali 2 min 4. E2 sama dengan 27 dibagi 4 6,75 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekarang kita cari EC-nya. EC sama dengan ini E1 dikurang E2. EC sama dengan E1 tadi kita dapat 2,25 dikali 10 pangkat 7 min E2 nya 6,75 dikali 10 pangkat 7 jadi EC sama dengan min 4,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, kita cari pada pilihannya tadi apakah ada, yaitu yang B. 4,5 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Tapi jawaban yang kita dapat adalah min. Nah, tidak masalah. Yang penting nilainya sama. Tanda min di sini ini adalah menunjukkan arah kuat medan listrik. Kalau dia min berarti arahnya ke kiri atau menuju ke Q1.